Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih, ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira Food Estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK. Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi ini. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini setuju maksulkan karena hukum negeri ini era Jokowi dan Prabowo tumpul di atas tajam ke bawah. Ya, mereka setuju untuk dimakzulkan Gibran ini karena tidak pantas ya, teman-teman. Kalau misalnya dia berbicara di depan umum ataupun berbicara ataupun berpidato di depan rakyat, dia saja tidak bisa berbicara. Ya, jadi teman-teman, mereka setuju untuk dimakzulkan saja Gibran ini. Ya, mereka malu mempunyai wapres seperti Pak Gibran ini. Nah, semoga bisa secepatnya dimakzulkan teman-teman, karena mereka sudah pada muak dengan kelakuan Pak Gibran ini. Jadi teman-teman,
Ikan cepat ikan gabus, semakin cepat Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan maka semakin bagus untuk negara ini. Ya, ini juga teman-teman mereka mengharapkan kalau misalnya Jokowi semakin cepat diadili ataupun Gibran dimakzulkan saja karena negara kita sudah pada mulai tidak aman-aman saja. Jadi mereka mengharapkan supaya negara kita bisa aman-aman saja. Jadi teman-teman semoga secepatnya mereka diadili ataupun dimakzulkan Gibran ini bersama dengan bapaknya. Nah, setuju adili Jokowi Senior jurusan Teknologi Kayu dan dosen pembimbing Pak Kasmujo. Ya, jadi semoga mereka sangat setuju untuk mengadili Jokowi ini karena makin banyak makin tidak selesai masalah ini, jadi negara kita jadi sangat ribet. Jadi wajib PDIP makzulkan Gibran dan mengadili Jokowi sebab dua beranak ini sangat munafik, pembohong, penipu, penghibul dan pengkhianat. Nah, jadi teman-teman semoga betul pernyataan Ibu, halo PDI, segera adili Jokowi dan makzulkan Gibran, anak haram, demokrasi bapak pembohong dan pengkhianat. Hai PDIP, tunjukkan nyali kalian untuk kembali NKRI menjadi negara yang demokrasi bukan dinasti Jokowi. Jadi teman-teman semoga para penegak hukum bisa mengembalikan negara kita jadi aman-aman saja dan tenang saja. Ya, jadi selamat berjuang Ibu, damailah negeriku, tangkap adili Jokowi, makzulkan Gibran. Ya, mereka sangat mengharapkan supaya Pak Jokowi itu segera diadili ataupun Gibran segera dimakzulkan. Dan kalau misalnya sudah terbukti ijazah Jokowi itu sudah menjadi palsu, berarti Jokowi harus diseret ke penjara karena telah banyak ulah yang dia lakukan di negara kita ini. Bagaimanapun karena Jokowi telah melakukan hal tersebut, jadi dia harus diseret ke penjara. Jadi betapa parahnya negara ini, gagasan satu manusia yang punya ijazah, semua anak bangsa dibikin gaduh dan ribut, termasuk saling tuding para elit-elit partai politik yang mengusung si Jokowi ini. Nah, kalau cuma bicara dan diskusi aja percuma, kelas di Konoha ini nggak ada gunanya bicara karena tidak akan pernah didengar. Nah, jadi teman-teman Jokowi harus cepat diadili. Banyak kasus yang menyerat Jokowi karena di era Jokowi terjadi maraknya judul para pelaut kasus kerajaan. Jadi teman-teman semoga walah situasi masih sedih. Banjir Bandung, korban manusia, harta rumah hancur, 150 rakyat korban meninggal. Kok masih ada yang bikin pertemuan seperti ini? Lebih baik kalian kumpulkan dana untuk bantu korban Sumatera lebih mulia. Ya, jadi PKI gaya baru, jangan pembiaran padahal yang udah bicara mengenai kasus kebusukan selama 10 tahun sangat mengerikan. Jadi teman-teman semoga Pak Jokowi bisa sadar dan bisa segera waras untuk menunjukkan ijazahnya saja di persidangan. Karena semakin lama semakin jadi ribet negara Indonesia kita ini. Jadi teman-teman semoga Pak Jokowi bisa segera sadar saja. Nah, oleh karena itu buka kembali kasus kamu 50 yang dituntut mantan Kapolda Metro Jaya Fadil Imron dan mantan Kasat Dukung Abdul Radham. Jadi makzulkan Gibran biar Jokowi nggak bikin gaduh lagi ya teman-teman. Ya, makanya mulut kok Jokowi ini sangat kuat karena anaknya masih ditetapkan sebagai wapres. Jadi mereka mengharapkan supaya Gibran itu segera dimakzulkan saja karena Jokowi semakin kuat ataupun semakin gaduh ya teman-teman. Jadi makzulkan Gibran karena ijazahnya nggak jelas. Indonesia bahaya kalau dipimpin Gibran karena tidak mampu yang dipaksakan. Ya, jadi dimakzulkan saja Gibran ini ya teman-teman karena Gibran ini tidak jelas ataupun ijazahnya tidak jelas. Ya, jadi Indonesia tidak mau berbahaya teman-teman hanya karena pemimpin yang tidak jelas ini ijazah ini. Ya, nanti jadi teman-teman pejabat di negara ini tak bisa dipercaya lagi. Sudah terlalu banyak kebohongan untuk rakyat. Kalau sudah jadi pejabat lupa janjinya. Nah, yang menang sudah seharusnya kaum berseran sajat hati dan partai pembegal demokrasi, partai banteng berkoalisasi Manru. Ya, ini gerombolan provalisasi pemefah bangsa aparan, segera tangkap Roy Suryo CS ini. Nah, segera hukum mati para koruptor contoh Sebaya dan Megawati beserta antek-anteknya ini ya, biar tenang dan biar aman negara kita yang tercinta ini. Jadi adili Jokowi dan kroni-kroninya
berserta makzulkan Gibran segera reshuffle para menteri titipan Jokowi merdeka kita kalau misalnya mereka sudah tidak ada ataupun sudah dimusnahkan. Jadi lebih baik menyelamatkan satu keluarga daripada menuruti kemauan rakyatnya. Uang menginginkan menangkap Jokowi dan anaknya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus memikirkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi kita sendiri. Jadi Jokowi sama anaknya nggak punya ijazah yang resmi. Jadi bapak sama anak penjarakan seberat-beratnya karena sudah menipu rakyat Indonesia. Ya, semoga secepatnya ya biar para penegak hukum memberikan hal tersebut kepada mereka. Jadi Sitorus ditanya apa jawab apa. Yang jelas kebobrokan negeri ini karena PDI. Jokowi anak emas PDI. Jadi ketahuan sekarang PDIP ini tanda-tanda kehancuran PDIP. Hebatnya Jokowi beberapa partai kelimpungan ya. Lihat kalau terbukti tidak punya ijazah SMA yang memang sudah melanggar hukum, kalau siapa jadi wapres kita. Jadi masih banyak orang Indonesia yang sangat pintar ataupun yang sangat cerdas di Indonesia kita. Jadi kalau misalnya sudah dimakzulkan Gibran, maka diganti dengan orang yang sangat jelas ijazahnya dari mana usulnya, ataupun yang pintar dan bisa berbicara dan bisa berpidato di depan rakyat. Itulah yang diharapkan para rakyat. Jadi teman-teman, kalau Bapak Joko Widodo berani, artinya Bapak Joko Widodo bukan presiden omon-omon, persis apa yang dia lontarkan ke lawan politiknya. Nah, adili Jokowi makzulkan Gibran adalah pilihan yang tepat untuk menyelamatkan negara ini. Ya, biar negara kita pada aman-aman saja. Jadi teman-teman, bagaimana termul ini berbagai sumber mulai bocor di berbagai tempat. Sumber ijazah palsu belum tuntas, sumber yang dulu belum terselesaikan. Kini sumber timbul lagi di mana-mana. Bagi termul yang cerdas merupakan kesempatan proyek yang menjanjikan, tapi bagi bosnya mampu tidak untuk bertahan. Jadi semua termul harus bisa sadar dengan hal tersebut.